Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, mari kita sapa. Selamat malam Ibu dan Bapak. Ada. Wah, ini cukup banyak nih, banyak Wah, ada ibu-ibu Mbak nih. Titi. Mana? Oh iya ada ya. Ini mah nggak usah jadi peserta. Ini jadi pembicara. Ayo Mbak, ayo muncul. Ayo, off cam. Yang mana nih Mbak Agus? Ini kakak aku ini, ya Allah. Wes, ayo nongol. Waduh, selamat datang nih. Selamat datang di seminar atensi. Baik, hari ini hari Senin tanggal 21 November 2022. Kita seru nih ya ketemuan malam-malam. Malam-malam ngedate dengan seminar atensi. Baik, malam ini kita mengambil tema. Nah, mengambil temanya tentang the miracle of hug. Waduh, apa ya? Miracle itu keajaiban ya, sebuah keajaiban dari pelukan untuk buah hati. Waduh, ini keren banget nih. Nah, nanti saya kasih spoiler ya, sebetulnya bukunya juga ada loh. Buku tentang The Miracle of Hug ini juga penulisnya juga beliau juga. Nah, malam ini siapa sih yang mau sharing ilmunya? Kita malam ini akan ditemani oleh narasumber Mbak Meli Puspitasari, SC psikolog. Beliau pastinya seorang praktisi psikolog, dan Mbak Meli ini juga sebagai International Certified Silver Master Training NLP dari NLP Florida ya. Dan juga beliau sebagai owner Humanica NLP Institute. Nah, saya sapa dulu deh. Halo, Assalamualaikum Mbak Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aduh, Mbak Ini Eva. dia. Kayaknya kita Ini dia baru narasumber. ketemu lagi ya. Iya, setelah sekian puluh tahun ya Mbak. Setelah sekian puluh tahun ya Mbak. Mbak Meli, terima kasih banyak sudah mau sharing malam ini untuk teman-teman peserta yang sudah hadir jauh-jauh dari Batam loh. Mbak Meli ini malam-malam mau sharing ilmunya. Terkoneksi dengan teknologi ya. Terima kasih banyak Mbak Meli. Izin saya mau ajak kenalan dulu nih, siapa sih Mbak Meli sebetulnya, izin untuk share screen ya. Nih, boleh sambil di-admit Mbak. Nah, terima kasih. Nah, ini dia narasumber kita malam ini. Beliau, ini sih jauh lebih muda dari aku lah. Mbak Meli ini. Nah, Mbak Meli ini, beliau sebagai ini ya, alumni dari sarjana psikologinya di UMM Malang. Kemudian mengambil program profesi psikolog di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Kemudian mengambil diploma of Victimology Certified Tokyo International Victimology Institute di Jepang and National Law University New Delhi, India. Aduh, ini rajin sekali sekolahnya. Kemudian beliau juga sebagai International Certified of Silver Master Trainer of NLP dari NLP Florida USA, sertifikasi untuk mengajar NLP di seluruh negara. Ini beliau mengambil waktu itu di Thailand dan masih tercatat sebagai satu-satunya wanita di Indonesia yang mendapat predikat ini dari NLP. Wow, alhamdulillah nih, the one and only woman in Indonesia. Keren. Nah, ini berarti tepat sekali nih malam ini narasumber kita ya. Kemudian beliau juga sebagai international member of the World Society of Victimology. Kemudian ini dia, beliau adalah penulis buku nasional bestseller dengan judul The Miracle of Heart, keajaiban pelukan, sudah lebih dari 6.000 buku. Nah, nanti monggo kalau ada yang mau minta, minta, beli ya Mbak. Mau beli bukunya, nanti monggo tanyakan, bisa didapat di mana bukunya. Kemudian beliau juga sebagai kontributor majalah Umi, Tribun Batam, Sindo Jakarta, okezone.com. Kemudian sebagai trainer hipnosis, team building, psikologi klinis dan forensik, dan criminal profiler serta drug addiction counselor.
juga sebagai pemilik hak paten modul practical parenting dan practical teaching, dan telah melatih lebih dari 17.000 parents dan guru di Indonesia maupun di Malaysia. Dan sebagai owner PT Humanika Internasional, Humanika NLP Institute, dan Klinik Tumbuh Kembang Humanika. Di mana nih Mbak Klinik Tumbuh Kembang Humanika nih? Di Batam. Oh, ada di Batam. Tapi pastinya Batam dan lagi kita kembangkan di Malaysia. Oh, kirain di Cibubur. Mau. Kirain mau dikembangkan di Cibubur. Ayo bareng. Kirain. Dan ini terima klien hanya di Batam saja atau menerima dari luar Batam online? Semua yang membutuhkan, bahkan saya pernah tuh diminta sama orang Thailand, jadi difasilitasi untuk ke sana. Oh, jadi mbaknya yang datang, bukan online berarti ya? Bukan offline. Oh, offline. Monggo. Jadi nanti kalau yang membutuhkan Mbak Meli, di paling atas itu sudah ada nomor kontak beliau. Monggo silahkan. Ya, jadi menerima selain klien dari Batam juga di luar Batam siap untuk pergi. Keren ya Mbak Meli ini ya. Hobi sih, bukan hobi. Hobi traveling. Ya sarua kenehnya. Aduh. Oke, kemudian Mbak Meli ini juga sebagai Associate of Psychology Center in PPI of America Europe dan memperoleh Alumni Award dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagai International Evaluator for 200 Trainers of NLP di Pasir Salak, Malaysia. Dan special invitation dari Kementerian Pendidikan Tinggi Negara Malaysia melatih NLP di depan 100 orang profesor dan serta menteri dan pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Dan special invitation dari Atensi Anak Remaja nanti ditambahkan. Terima kasih Mbak Meli. Ini sudah berkenan untuk sharing ilmunya malam ini. Baik Ibu dan Bapak, saya seperti biasa sebelum kita mulai, karena yang ditunggu kan bukan saya Mbak Meli. Jadi saya mau ajak dulu nih peserta yang sudah hadir, jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena seminar atensi ini selalu rutin diadakan, tapi memang tidak menentu waktunya. Jadi update terus semua informasi tentang program atensi ini ada di Instagram Atensi Anak Remaja. Ya, baik. Oh, satu lagi bagi yang tidak bisa hadir jangan khawatir. Semua rekaman seminar atensi bisa Ibu dan Bapak yang tidak hadir di malam ini bisa mengakses semua seminar atensi di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya sendiri seorang psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Mbak Meli selama sesi seminar atensi malam ini. Monggo Mbak Meli, waktu dan screen-nya saya serahkan. Oke, terima kasih. Aduh, ini mah kayak reunian ya kita ya. Iya benar Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya sayangi, yang spesial Mbak Eva, ini teman seprofesi, tahu zaman kapan ya? Zaman kita suka kalau udah kesel, udah capek tuh pesennya mie instan. Jalan-jalan ke kebun binatang ya kita ya di Bandung. Dan pesennya ingat nggak kalau kita udah capek, udah kesel, udah panas tuh gitu kan? Udahlah pesennya mie instan, dan saya ingat tuh kalau Mbak Eva, saya tuh pesennya bukan satu tapi sekali 2. Bocoran ya Mbak, pakai keju ya Mbak. Apalagi kalau udah ketemu dosen-dosen tuh ya, ada Bu Yuke, ada Bu Marina ya, iya, Bu Marisa. Bu Marisa, ya Allah, Masya Allah. Bu Elmira, ya Allah, rasanya kangen ya. Alhamdulillah. Kangen zaman itu karena kita lebih muda waktu itu maksudnya. Lebih kencang ya Mbak. Lebih kencang ya Allah. Ini pakai botok tempe. Enggak lah. Aduh, seru banget nih Mbak Meli. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Eva yang dari dulu tetap cantik. Pokoknya paling cantik mahasiswa profesi itu ya Neng Eva ini, Neng Gelis. Aduh, suka begitu Mbak Meli. Cuma ya itu kalau udah nyetir mah ngalahin ya Valentino Rossi. Dan setiap polisi di persimpangan selalu disapa gitu ya. Aduh, jadi ingat.
Baik, alhamdulillah hari ini Allah berkati kita. Semoga Allah beri rahmat sesi ini melalui platform Atensi. Saya ketemu lagi dengan Mbak Eva dan di sini ternyata banyak sekali senior-senior, ada Mbak Agus Bintinu. Mana tadi? Ya, beliau Hilang beliau. beliau waktu Hilang. itu sudah mengisi juga di seminar Atensi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya sebenarnya tuh kalau udah ada yang senior itu, ya seniornya aja yang ngomong. Saya tak ngadem. Kan berbagi tugas, Mbak. Jadi ya alhamdulillah ya Allah, seneng. Ya semoga kita niatkan, kita doakan bahwa sesi ini memberikan berkah buat kita, menambah amal jariah ya, dan sama-sama masuk surga gitu ya. Dan salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin, amin. Saya ditodong, enggak sih diminta, tapi agak maksa. Kalau semua orang pinter kan harus dipaksa memang. Aduh, sih salah orang. Jadi kayaknya Mbak Eva gantian kita undang deh ke Humanika ini kayaknya. Boleh. Siap Mbak, siap. Iya, benar-benar. Hari ini memang kita akan bicara, bukan bicara menggurui ya teman-teman, sahabat-sahabat surga yang ada di sini, tapi lebih kepada saya mau sharing saja bahwa tahun 2012 dulu saya pernah terjerumus membuat buku. Terjerumus. Membuat buku, dan alhamdulillah bukunya itu ini. Namun kalau teman-teman mengatakan, kalau Mbak Eva bilang mau minta, saya mau ngasih kalau ada. Orang yang edisi nasional bestseller aja saya nggak punya. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa nyari, tolong dong kasih tahu saya ikutan pesen. Masya Allah. Jadi penulisnya aja nggak ada. Ini aja udah yang sesi kena rayap kayaknya. Waduh. Beneran aku nggak punya loh. Harusnya tuh ada yang bestseller nih, ada tulisan bestsellernya. Oh, oke. Alhamdulillah sudah lebih dari 6.000 buku terjual. Kemudian menjadi pendamping juga untuk produk Molto Ultra ya. Jadi kita sempat diundang beberapa kali, baik di Metro, baik yang online di Jakarta, dan menyenangkan ternyata kalau kita punya karya ternyata bisa bermanfaat untuk orang. Sebenarnya kepuasannya di situ itu. Karena di sini yang hadir sepertinya teman-teman yang punya profesi yang sama, jadi ini Ada sharing juga saja. parents Mbak, ada parents, biasanya ada guru yang hadir di sini. Teman-teman psikolog juga suka hadir Intinya juga. mereka kan udah pada pakar-pakar ya. Jadi jadi kita mau sharing saja. Ini saya suka nih yang Galaxy 03 Core ini, siapa ya? Dari tadi tuh wajahnya sumringah dan memberi icon buat saya untuk. Halo Ibu. Halo Ibu. Saya spotlight nih ya. Halo Bu. Iya. Dengan siapa nih ditanya? Nah ini. Ibu siapa Bu namanya? Ibu dengan masih di mute Ibu. Coba di unmute dulu. Coba. Nah, dengan Ibu siapa namanya Bu? Bu Natalia Bu, dari Batam. Dari Batam juga itu. Dari Batam. Ibu di mana di Batamnya? Nah, tuh Ibu ya, di mana? kita ngobrol berdua ya tuh ya. Batam Center Bu. Nah, Batam Center di mana Eda? Oh, Hora, Seda. Eda di mana Batam Center? Saya depan Awal Bros. Depan Awal Bros. Nah, Eda di mana Batam Ibu Center? di mana? Di perumahan Anggrek Sari Bu. Oh, Anggrek Sari, ya, dekat SMP 31 kan? Iya Bu, iya. Ketemu juga sini. sesama orang Batam. Nanti orang Batam akan culik Mbak Eva ya, tenang. Nanti Mbak Siap, ini Eda nanti jadi host di tempat kita. Tolong ini ya WA ke saya, Eda ya. Nah, terima kasih Bu. Siapa tadi namanya? Bu Natalia Bu. Bu Natalia, terima kasih Ibu sudah berkenan ikut nih. Oke. Ya, namanya ya.
tukang ngecap. Baik, biar nggak lama-lama, saya mohon izin screen ya, share screen saja. Gimana sih? Bisa nggak? Ah, udah kelihatan belum? Nah, sudah muncul. Siap. Oke, The Miracle of Hug artinya adalah keajaiban pelukan. Jadi teman-teman di sini bisa lihat hampir semua momen ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan penghargaan, atau lagi pada posisi tidak nyaman, maka kita membutuhkan orang lain. Salah satunya adalah kita mencari orang lain untuk menambah kenyamanan, yaitu dengan memeluk. Kenapa sih setiap goal yang dilakukan, dibuat oleh para sepak bola gitu ya, tiba-tiba tuh langsung naik ke atas terus pada ngerebutin, pada peluk gitu. Ternyata itu bukan hanya sebuah ritual atau tradisi, tapi dari berbagai penelitian yang dilakukan di luar sana, ternyata pelukan itu memberikan sebuah kayak tombol gitu ya. Jadi kalau ternyata pelukan, maka kita ini punya hormon namanya hormon oksitoksin. Nah, untuk ngingetnya oksigen deh, oksigen. Nah, oksitoksin itu, hormon itu kalau kita berpelukan, maka hormon oksitoksin itu akan memberikan produksi yang lebih kepada tubuh kita. Karena kita kan bukan made in China, bukan made in Taiwan, made in Batam, tapi kan kita made in Allah ya, made in Sang Maha. Maka semua unsur yang ada di dalam tubuh kita tuh sangat perfect. Termasuk proses-proses tombol-tombol yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, salah satunya adalah dengan pelukan. Ketika seseorang berpeluk, maka hormon oksitoksin itu akan berproduksi menjadi lebih. Pada saat lebih, yang muncul adalah secara otomatis, maka terjadilah perasaan yang nyaman, perasaan yang menenangkan, perasaan kepastian disayang, diperhatikan. Sehingga ketika hormon oksitoksin itu meningkat, maka secara otomatis hormon yang bikin stres, yang bikin baper, yang bikin tidak berdaya, tidak merasa berguna, yaitu hormon kortisol, itu langsung akan turun, seret gitu. Sehingga yang terjadi adalah bahwa tubuh kita menjadi jauh lebih nyaman, menjadi jauh lebih punya energi, sementara hormon stresnya sudah turun. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya tentu banyak sekali. Yang jelas ketika dilakukan di buku sini sebenarnya kalau dibaca nih banyak banget keuntungannya. Pada anak-anak kemampuan kecerdasannya jauh akan meningkat ketika anak-anak sebelum bepergian ke sekolah itu dipeluk. Anak saya tuh udah gede Mbak Meli, ya udah kalau nggak mau dipeluk atau anaknya udah gede banget, emaknya kecil gitu ya, ya udah dipeluk aja, dirangkul seperti itu gitu. Nah sebenarnya ini juga berkorelasi dengan teori skin to skin sebenarnya. Tapi saya tidak mengkaji itu, saya lebih kepada The Miracle of Hug-nya. Ternyata kalau anak-anak itu dipeluk, akan muncul kepastian disayang. Kepastian disayang berasal dari mana? Hormon oksitoksin itu yang muncul. Hormon kortisolnya menurun. Nah, pada saat hormon kortisol menurun, maka zat derivat glutamat yang dapat membuat kecerdasan anak terganggu itu juga berkurang. Itu juga akan berkurang produksinya. Sehingga yang terjadi adalah anak menjadi lebih nyaman, lebih ekspresif, lebih dapat dengan keinginannya, dengan perasaan psikologis yang baiknya itu ketika dia berada ke sekolah, maka jauh lebih gampang untuk menerima pelajaran. Makanya ada istilah nih di kalangan emak-emak komplek gitu ya. Kalau anak-anak lu kalau mau pinter, lu jangan marahin kalau dia mau keluar dari rumah gitu. Ceritanya tuh gitu. Dan benar juga ketika anak dimarah, misalnya anak mau sekolah tapi penuh dengan marah gitu ya, penuh dengan
aturan gitu. Yang ada tuh otak kecilnya menutup dan ketika sampai di sekolah, anak perasaannya menjadi tidak stabil, tidak nyaman dan efeknya adalah kalau mereka termasuk anak-anak yang cukup dominan di kalangan temannya, yang terjadi adalah anak-anak ini akan menjadi orang yang mengganggu teman-teman yang ada di sekolah gitu ya. Jadi sangat tidak nyaman. Nah, kok Raiso ya? Nah, kita lihat di sini. Hasil penelitian dilakukan oleh para peneliti dari University North Carolina menyatakan pelukan yang sederhana bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi stres. Kemudian pelukan itu bisa menahan hormon stres atau kortisol tadi. Jadi kortisol itu kita anggap aja karbol lah ya. Karena kalau ngafal hormon-hormon ini berasa belajar PAAL dulu ya. Jadi ya udah oksitoksin tuh oksigen. Oksigen kan nambah asupan. Kalau kortisol tuh karbol bikin bau. Ya udah berarti itu yang stres. Kemudian level hormon oksitoksin yang mampu mengurangi tekanan darah. Dan memang untuk para istri-istri kalau sering dipeluk suami maka beresiko jauh untuk mendapatkan penyakit jantung. Jadi istri-istri yang apa namanya yang punya hubungan yang baik dengan suami ya cobalah bikin apa ya kayak bukan ritual ya jadi kayak kebutuhan. Kalau saya sih yakin kalau Mbak Eva mah ketemu suaminya langsung plak pluk gitu ya. Tapi kan ada juga di luar sana nih bukan yang di Zoom, yang di luar sana tuh kalau mau minta peluk sama suaminya tuh masih mikir dulu gitu. Atau ada orang-orang yang tidak terbiasa dipeluk sejak kecil, terus kalau ditanya, "Ibu sering dipeluk sama saya mah geleh gitu, saya mah nggak enakan, saya mah kayaknya kagok kalau minta peluk." Nah, seperti itu kan. Jadi, rugi sebenarnya, rugi. Jadi, berpelukanlah karena saya termasuk yang banci pelukan gitu. Banci pelukan tuh artinya, pokoknya seneng pengennya dipeluk, ketemu pengennya dipeluk gitu ya. Sedih apalagi pengennya dipeluk gitu. Nah, hormon oksitoksin itu manfaatnya adalah memberikan perasaan tenang pada anak dan mengurangi zat dari glutamat tadi. Jadi anak yang sering dipeluk itu juga membangkitkan self efficacy, self esteem, membuat dia lebih percaya diri, apalagi buat anak-anak yang berada pada perkembangan masih anak-anak awal dan anak-anak akhir, di mana mereka belajar untuk otonomi, mereka belajar untuk percaya diri, itu penting banget gitu ya, untuk perkembangan psikososial. Dan zat derivat glutamat itu, ternyata zat itu berbahaya. Kalau anak stres, zat derivat itu bisa keluar dan dapat berujung pada penyempitan otak, sehingga mengakibatkan masalah pada perilaku serta mental anak terganggu. Ya, ini betul setiap anak ketika nih dilogikakan aja kalau ada anak yang tiap hari dimarahin terus atau anak itu tinggal dalam keluarga yang broken home atau tinggal di keluarga yang terjadinya KDRT, maka anak kan stres nih dengan situasi rumah. Nah, ketika terjadi seperti itu, yang ada anak menjadi tidak berdaya, bisa mengalami depresi juga, dan bisa mengalami ketidakpercayaan diri sampai nanti. Nah, tidak hanya itu, ternyata proses pengoptimalan kognitifnya juga menjadi terganggu. Jadi sayang banget gitu ya, apalagi kalau kita sekarang melihat ke depannya kan ada bonus demografi. Bonus demografi di mana akan banyak anak-anak muda nih, kayak kita nih, Pak, gitu. Anak-anak muda di 2045 itu yang sangat banyak sekali. Sehingga sebenarnya, negara yang penuh dengan anak-anak muda itu harusnya bisa menjadi negara yang kuat dan negara yang cerdas ya, dengan banyak teknologi. Dan kita juga menyayangkan ketika kemarin ada anak-anak yang mengalami gangguan ginjal gitu ya, 100 lebih, berarti kalau di antara 100 itu ada 10% saja yang hebat, kan sayang ya gitu bibit unggul. Nah makanya saya yakin para orang tua selalu ingin menjadikan anak-anaknya hebat. Tapi kadang lupa bahwa kehebatan yang kita tuntut ke anak adalah sebuah tuntutan yang membuat mereka tidak nyaman.
Maka sebelum kita menuntut, maka pastikan dulu bahwa mereka meyakini dan mendapatkan kepastian dari kita bahwa mereka disayang. Nah, pelukan itu gampang dan murah. Murahnya kenapa? Karena nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu bayar parkir gitu ya. Nah, seringkali pelukan itu menjadi mahal ketika si ibu mengatakan saya tidak terbiasa memeluk. Atau orang tua mengatakan anak saya kalau dipeluk dia nggak suka. Nah, ketidaksukaan itu kan pasti ada stimulus dan respon. Maka itu harus diatasi. Maka sepanjang waktu memeluk itu ada, maka lakukanlah pelukan itu. Sebelum waktu memeluk itu sudah tidak ada lagi, gitu ya. Baru nanti akan nyesel. Gitu. Nah, yang paling tidak bisa dimaafkan kan agak susah itu ya, itu penyesalan gitu. Maka kalau saya sih berharap teman-teman di sini adalah ibu-ibu dan ayah-ayah yang memang menyukai untuk memeluk dan dipeluk. Meluknya gimana caranya gitu? Ya datang aja misalnya ada anak, selama ini kita nggak pernah nih. Nah, dulu yang saya lakukan tuh sama yang kecil nih Mbak Eva, yang Farhan. Jadi punyanya ada Mbak Dea, Dinda. Kami manggilnya Mbak sih, karena bapaknya orang Jawa ya. Jadi Manggilnya Mbak sama Mas. iya Mbak Dea, Mbak Dinda, Mas Farhan. Kalau Mbak Dea, Mbak Dinda kan memang dari okupasi terapi. Nah, jadi Mas Farhan ini sekarang lagi di Timur Tengah, di Yaman. Oh, Iya, ini ngambil. tugas. Enggak, masih kuliah, baru kuliah ngambil hafalan Quran sama fikih. Oh, alhamdulillah. Tuh. Jadi dari dulu tuh kalau saya pulang ke rumah tuh kondisi nggak enak terus Mama tadi nggak enak di kantor, butuh energi nih. Siapa yang mau peluk Mama? Nah, nanti tuh pada rebutan gitu. Meluk gitu. Sini Farhan yang peluk gitu. Dipeluk terus Farhan menunjukkan diri bahwa aku laki-laki, aku bisa melindungi Mama gitu. Dan itu baik gitu. Sangat baik kalau kita bisa melakukan itu, membuat ritual itu di rumah gitu. Dan yang terjadi ya sampai sekarang tadi pagi aja kita tuh nginep di Bintan. Mau jam 6 mandi itu masih yang sama Mbak Dea tuh nih. Ayo Mama mandi. Ntar dulu peluk dulu, ngambil energi, udah peluk dulu, cuman dulu sama dia gitu. Masih sampai sekarang. Dan saya yakin kayak Mbak Eva dan teman-teman yang lain yang memang akrab dengan anaknya pasti akan melakukan. Dan sebenarnya ketika kita sudah tidak ada, maka momen itu sih yang akan diingat sama mereka. Bukan seberapa banyak mainan yang kita berikan, bukan seberapa banyak uang jajan yang kita berikan, tapi pada saat mamaku dulu masih ada, dia melakukan ini. Pada saat papaku dulu masih ada, dia akan melakukan. Dan itu mahal gitu. Itu sesuatu yang sangat mahal. Itu yang saya bisa sharing buat teman-teman. Nah, di Psychosomatic Medicine, jurnal di di luar negeri gitu ya, dilakukan sejumlah penelitian terhadap 38 pasangan. Jadi 38 pasangan itu dikumpulkan, kemudian dicek dulu kondisi tekanan darahnya dan semuanya, dan akhirnya diberi waktu 15 menit untuk ngobrol dulu, habis itu mereka berpelukan dengan pasangannya karena ini berpasangan. Dan apa yang terjadi setelah itu dicek lagi gitu. Ternyata buat wanita terjadi penurunan yang drastis terhadap tekanan darah. Jadi yang tadinya tinggi, tekanan darahnya menjadi stabil. Detak jantung menjadi lebih baik gitu ya. Dan akhirnya dikatakan bahwa memang masing-masing pasangan sebaiknya melakukan pelukan-pelukan. Nah, kalau ditanya pelukannya berapa kali gitu. Macam-macam sih, kalau Virginia Satir bilangnya 4 kali. Ada lagi teori-teori lain bilangnya 12 kali. Kalau saya bilangnya 8 kali. Kenapa 8? Karena saya suka angka 8. 8 itu kan nggak ada akhir. Jadi kasih sayang yang tiada akhir gitu. Cile. Cile. Gitu. Jadi itu aja, pokoknya disugesti yang positif saja. Dan ternyata sentuhan atau pelukan itu adalah kekuatan paling canggih sampai kita menyadari efeknya. Dan untuk perempuan, pelukan itu bisa bikin awet muda. Percaya deh.
Jadi kita nggak berkerut-kerut, nggak mikirin nih suami saya jam sekian belum pulang gitu. Nggak, dia datang pelukan, terus bisa ngobrol, terus asik banget dan dijamin insya Allah awet muda gitu ya. Lihat aja Mbak Eva, dari dulu kayak gini aja cantiknya. Nih suami sama anaknya rajin memeluk. Bisa aja nih Mbak Mel ini. Alhamdulillah. Beneran. Karena kalau istri-istri itu bahagia di rumah biasanya dia lebih bawel, lebih cerewet gitu kan. Dan lebih ekspresif. Cuma mau Betul. bilangnya cerewet dan bawel sih. Cerewet dan bawelnya betul. Sama ya. Nah, ternyata tidak hanya dari pelukan, ternyata dari pelukan itu bisa membuat kesehatan fisik, mental ya. Tapi juga ketika dipelukan kita menjadi lebih bahagia, lebih bersyukur, ada kepastian disayang gitu. Nah, perasaan bersyukur, berterima kasih, kemudian gembira tadi gitu ya. Itu memberikan kekuatan atau pertahanan tubuh manusia 300.000 kali lebih besar. Ini sudah diteliti. Kalau kita ingat pada saat kita diterpa COVID, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Cina, itu mereka sampai bikin tuh kan, karena mereka tinggal di rumah susun ya, di flat gitu, sampai nyanyi, kemudian melakukan komunikasi, kita dapat info seperti itu kan di TV. Dan itu sebenarnya untuk memunculkan perasaan gembira, perasaan berterima kasih gitu, bahwa, oh ternyata tuh saya nggak sendiri. Nah, satu hal yang dilakukan dokter, ternyata saya baru ngeh juga. Dokter itu kalau kita ke rumah sakit, mau seberat apapun sakit kita, dokter akan selalu bilang, insya Allah bisa kok. Yang penting Bapak minum obatnya. Ini masih bisa ditangani. Kita akan bantu, kita kerjasama ya gitu. Nggak ada kan dokter yang bilang gitu, wah saya sakitnya panu. Waduh Pak, sakit panu ini tetangga saya kemarin habis sakit panu itu udah meninggal loh Pak gitu. Kan nggak ada yang seperti itu. Jadi semuanya ditunjukkan dengan perasaan yang udah Bapak tenang aja. Ini penting. Pokoknya bersyukur saja bahwa ini akan kita lewati sama-sama. Jadi ternyata kata-kata itu juga memberikan sebuah perasaan yang luar biasa kepada si penerima dari kata-kata kita. Jadi tidak hanya pelukan, tapi kemudian ketika dipeluk muncul pula dengan kata-kata yang baik, itu luar biasa. Nah, kalau kita balik ke NLP, pada saat orang dipeluk, itu gelombang otak yang muncul pada saat pelukan itu biasanya alfa. Kalau alfa itu reticular activating system itu sudah mulai terbuka. Nah, pada saat dipeluk, diberikan anchor dengan kata-kata yang baik gitu. Kamu luar biasa. Makasih ya udah jadi anak mama yang hebat. Makasih ya Farhan. Farhan tuh pangeran surga mama. Itu tuh nempel banget gitu. Nah, kalau bahasa NLP kita sudah memberikan anchor. Anchor itu kan kayak stempel ya. Sehingga ketika ada orang lain yang dia dengar mengatakan itu akan memberikan sebuah connecting pada tubuh dia, pada perasaan dia juga akan mood-nya juga akan jauh lebih baik. Jadi itu yang bisa saya sharing di buku sini, dan memang buku ini isinya adalah true story. Jadi ada anak-anak yang sejak kecil ibunya tidak menyukai, kemudian dipukul, dimasukin di dalam drum gitu ya, atau baret-baret punggungnya. Dan kemudian diterapi dengan pakai pelukan, alhamdulillah semuanya menjadi sangat baik dan ibunya pun punya cara pandang yang berbeda. Nah, saya enggak bisa membagi ini karena saya juga punya satu, isinya ada rayapnya lagi yang di sini ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang menemukan di online shop, tolong beritahu saya karena saya mau beli juga gitu ya. Jadi habis bukunya. Dan doakan saja dalam waktu dekat ada buku yang sedang ditulis namanya piramida interaksi. Jadi sebuah teori yang coba saya buat. Alhamdulillah beberapa kali konseling ini sudah dipraktekkan dan alhamdulillah bisa kepakai. Itu. Dan tawaran itu dipindah ke Cibubur juga akan kita selesaikan secara adat setelah ini ya. Tadi apa judulnya Mbak Meli yang mau tayang bukunya? Apa namanya? Piramida apa?
Melis Piramida Interaksi. Wes, pakai nama Oke, Melis. keren. Jadi piramida interaksi itu ada. Spoiler dong, spoiler tentang apa itu? Jadi gini, kita seringkali berinteraksi kan banyak, tapi level-level interaksi itu akan berbeda ketika saya ketemu dengan orang yang memang tidak punya hubungan. Saya ketemu dengan orang yang saya lihat dari jauh yang lagi PDKT. Saya punya hubungan dengan orang-orang yang punya kepentingan yang sama itu. Atau saya punya hubungan yang dimana saya bisa percaya sama orang itu. Atau saya punya hubungan dengan orang yang saya nggak usah ngomong, tiba-tiba orang itu telepon. Lu ngapain? Mau bakso nggak? Gue lagi bikin bakso. Pas banget waktu itu lagi pengen bakso gitu kan. Nah, itu levelnya berbeda-beda. Dan alhamdulillah ini teori ini udah kita sampaikan waktu kita ketemu sama Menteri Pendidikan Tinggi Negara Malaysia, dan profesor-profesor di sana bilang, saya izin Puan untuk menggunakan ini. Gitu. Tapi ya gitu, saya kan nggak ngoyo ya. Jadi ya udah males ya, nanti sok. Boleh nanti Mbak Eva juga bisa. Saya lagi Asik. bikin kayak uji coba kecil-kecilan, dan kalau kita pakai drug pengguna narkoba itu jadi piramida terbalik. Oh, Jadi keren. mereka yang memang berada dari kontemplasi itu piramidanya terbalik banget gitu. Betul-betul Oke. yang dia paling tinggi gitu. Oke, wah Kalau yang ditunggu nih mereka yang bukunya tidak nih. punya. Kenapa? Sayang? Ditunggu banget nih bukunya nih berarti nih. Insya Allah, doakan saja, saya punya motivasi yang Alhamdulillah. besar. Soalnya kalau udah nyampe rumah ngantuk, males. Alhamdulillah, keren Mbak. Alhamdulillah. Kira-kira itu ya untuk sharing saja, sharing sependek pengetahuan saya, sependek yang saya bisa, dan justru saya butuh masukan, tambahan informasi dari teman-teman yang bisa jadi mengalami hal-hal yang luar biasa dari yang hal-hal sederhana yang tadi kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Monggo Waalaikumsalam moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu dan Bapak peserta, menarik ya. Ternyata tadi kata Mbak Meli, pelukan itu murah sekali, nggak usah pakai pulsa, nggak usah pakai apa tadi satu lagi, kuota gitu ya, dan efeknya luar biasa, betul. Dan efeknya luar biasa gitu, terutama untuk putra-putri kita. Bisa menambah percaya diri, bisa menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tadi sudah ada penelitiannya juga, tekanan darah tadinya tinggi jadi turun gitu ya Mbak ya, jadi itu bagus sekali gitu. Ayo Ibu dan Bapak, mumpung ada penulis bukunya di sini, monggo ada yang mau bertanya terkait dengan pelukan ini nih, saya sambil nunggu Ibu dan Bapak peserta langsung di-unmute aja ya. Saya soalnya mau nanya juga nih sama Mbak Meli. Mbak Meli, terkait dengan pelukan ini nih, apakah ada perbedaan dipeluk dengan orang significant person dengan dipeluk dengan orang yang menurut diri kita nggak signifikan? Ada efeknya juga nggak? Atau sama aja, yang penting dipeluk aja gitu? Kalau Gimana nih, efek Mbak? pelukannya sepertinya sama, namun proses mood boosternya yang berbeda. Karena Gimana ketika tuh? dipeluk, kan pelukan itu baru akan muncul ketika ada proses yang betul-betul kita harapkan gitu. Nah, cuma kalau kita ketemu kayak ke kondangan ya, saya bayangin ke kondangan, ketemu teman tuh saya pelukan, apa kabar ya? Ya hanya sekedar skin to skin aja sih sebenarnya. Jadi efek pelukan yang betul-betul kita harapkan tuh sebenarnya sepertinya belum bisa kita ambil penuh. Jadi lebih kepada, nah itu nanti bisa dibuat di piramida interaksi. Jadi even kita ketemu orang, pelukan gitu kan. Sekarang kan kalau udah ibu-ibu sosialita kalau nggak pelukan kan nggak keren ya. Jadi nggak ada Pak Mbak Eva tuh salaman nggak keren, cipika-cipiki peluk apa kabar gitu. Jadi kalau hubungan itu hanya sekedar hubungan yang piramida tadi ada di level 1 atau 2, ya hanya sekedar itu saja, hanya sekedar untuk membangun relasi saja, tapi belum masuk pada perubahan hormon mana yang kita inginkan. Yang tadi disebut mood booster itu ya? Iya, karena habis pelukan terus kita mikir apaan sih orang ini, repot. Karena begini Mbak Meli, sekarang kan
cukup banyak juga gitu anak-anak yang memang dibesarkan oleh bukan signifikan person, artinya signifikan personnya bergeser ke arah caregiver gitu ya Mbak Meli ya. Nah itu tadi, apakah akan sama efeknya yang diberikan kepada seorang anak atau berbeda justru. Dan saya juga pernah baca Mbak Meli, ini tahun berapa ya kalau nggak salah, tahun-tahun kemarin, ada suatu lembaga yang bukan di Indonesia memang, jadi dia betul, jadi dia menyediakan jasa memeluk, Pelukan, kan lucu ya. 5 Jadi dolar. iya betul, memberikan jasa pelukan gitu. Jadi siapapun klien yang datang ke situ hanya butuh pelukan, itu akan diberikan. Nah itu juga memberikan efek, cuman berbeda di kadar mood boosternya berarti ya Mbak Melia. Oh, oke. Mungkin gini, pelukan ini kan ada dua ya. Kita yang sebagai mau memeluk atau kita sebagai tempat yang dipeluk. Kalau saya pada posisi seperti tadi kayak Farhan, saya pengennya dipeluk sama Farhan. Nah, niatnya ketika Farhan memeluk, maka yang terjadi adalah Farhan juga berlatih untuk memeluk ibunya, kan begitu. Betul. Mungkin awal Farhan, iya sih mah, udah Farhan malu misalnya. Tapi nanti lama-lama kan berlatih, ya udah akhirnya. Dan terjadi memang, jadi ketika Farhan di pesantren tuh kita ngambil rapot tuh Farhan tuh bisa ngerangkulin ke sini. Terus teman-temannya bilang gini, ih kamu sama ibumu kayak pacaran. Ini ibu aku loh, kamu nggak bisa kan sama ibumu digituin sama Farhan gitu loh. Dan saya bilang ke Farhan, jangan digituin nak. Oke. Karena bisa jadi dia sedang berharap dia mendapatkan itu gitu. Betul. Nah, cuma kalau anak-anak remaja kan biasanya dibalik ya. Jadi dibalik, dilarang malah dilakukan kan. Diejek sebenarnya pengen gitu. Dan beberapa teman, saya nggak tahu apakah ada di sini, ibu-ibu biasanya kalau sudah punya anak bujang yang gede nih, yang lebih tinggi, itu kalau diminta memeluk ibunya, anaknya biasanya agak jengah gitu. Apa sih mah udah gede gitu. Namun kalau dia biasa dilatih sejak kecil bahwa ini ibumu gitu loh. Nah, energimu tuh bisa bikin mama tenang gitu. Nah, akhirnya Farhan terlatih sampai sekarang. Jadi Dinda Farhan itu kita terbiasa peluk, dan bapaknya juga biasa memeluk Dea dan Dinda gitu ya. Meskipun udahlah Pak gitu ya dipeluk gitu. Nah, ini pasti juga berbeda dengan kebanyakan. Makanya ada dua hal yang perlu dicek. Betul tadi pertanyaan Mbak Eva, apakah itu kalau dipeluk sama ibu dengan babysitter gitu ya, atau pengasuh berbeda. Sepanjang pengasuh dan dia memiliki interaksi piramida yang baik, yang berada di resonansi, itu akan bermakna. Karena bahkan si pengasuh ini justru lebih bermakna dibandingkan ketika sama ibunya. Ketika si pengasuhnya pergi, pindah, maka dia bisa demam. Kan ada beberapa kasus yang gitu. Ketika ibunya pergi arisan atau pergi kemana berbulan-bulan, dia biasa saja gitu. Nah, akhirnya kan yang penting tuh hubungan kita dengan orang yang kita peluk atau yang memeluk kita itu ada di level mana. Makanya memang ketika saya nemuin piramida ini, itu kayak yang kayak gitu ya gitu ya. Ternyata sebenarnya Mbak Eva doain saja ya, doakan saja saya punya semangat gitu kan. Sehingga ini juga baik untuk mereka yang punya anak berkebutuhan khusus. Ketika anak berkebutuhan khusus itu lahir di dalam kehidupannya, hubungan dia dengan anak ini ada di level apa? Kalau itu ada di level resonansi, maka proses kedekatan, perubahan yang terjadi antara anak ini dengan ibu itu akan raket banget, akan kuat. Akan kuat banget, apalagi kalau sudah di energi. Bahkan kalau sudah di level energi nih, kita yang punya anak sekolah di luar, itu bisa berasa nih. Saya ingat banget waktu itu Dea lagi praktek tuh, okupasi terapi praktek klinik. Saya sampai bilang gini, Mbak Dea kenapa ya mama kok seminggu ini mimpi buruk. Ternyata Mbak Dianya tuh cerita sama papanya ada persoalan. Dan saya nggak dapet gitu. Pas kita tahu, oh Masya Allah, oh ternyata ini ya nak, pantesan mama mimpi buruk, terus bawaannya tuh pengen nelfon Mbak Dea gitu. Jadi udah yang langsung connect. Karena ternyata
anak itu kan lahir dari rahim ibunya. Rahim itu bahasa Arabnya adalah penyayang. Nah, penyayang itu mewakili sifatnya Tuhan, sifatnya Allah. Maka seorang ibu adalah ikon makhluk yang penyayang. Dan makhluk yang penyayang itu akan sangat berkorelasi jembatan batinnya dengan sang anaknya. Maka kalau ada ibu yang tidak punya jembatan batin dengan anak, bawaannya marah, harus dipertanyakan. Ikon penyayangnya barangkali lagi redup, atau lagi kabur, atau lagi butuh reparasi, seperti itu. Oke, oh gitu ya, ya betul. Jadi setuju Mbak. Jadi bukan siapa yang memeluk, tapi bondingnya itu ya, bondingnya si pemeluk itu. Dan tadi saya lihat juga ternyata ada proses belajar juga dari orang yang memeluknya ya, gitu. Jadi dia juga dapat sesuatu gitu. Yang memberikan pelukan juga dia dapat sesuatu juga, kayak tadi Mas Farhan, akhirnya dia belajar, oh ya ini ibu saya. Akhirnya dia juga sampai besar pun dia nggak malu juga gitu ya. Dia peluk ibunya di depan teman-temannya. Oke, keren banget. Mbak Meli, ini ada pertanyaan nih di kolom chat dari Ibu Agnes. Saya memiliki ponakan dengan ASD. Sampai sekarang dia masih suka memeluk dan dipeluk. Sampai tidak bisa membedakan saat pelukan itu terjadi. Siapa yang lebih nyaman? Apakah saya atau keponakan saya? Oh, oke. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan nih kayaknya nih. Beliau katanya punya. Ya betul Bu Agnes, boleh Bu Agnes kalau mau langsung komen di sini. Katanya saking seringnya gitu ya, jadi udah nggak bisa bedain lagi. Selamat malam. Malam Bu Agnes, selamat malam Bu Agnes. Mohon maaf saya di perjalanan jadi nggak bisa buka kamera, jadi nggak lewat. Nggak apa-apa Bu Agnes, dari mana Bu Agnes? Saya dari Semarang. Dari Semarang, oke. Ini ponakannya Bu Agnes nih. Ya, yang di profil picture saya itu yang laki-laki. Oh iya betul. Boleh cerita dong usia berapa berarti sekarang? Kalau sekarang dia usianya, dia kelahiran tahun 2000, berarti ya 22. Kebiasaan memeluk dan dipeluk seperti apa nih dengan ponakan nih, Bu Agnes? Ponakan saya kan autistik spektrum. Dia memang hubungannya dengan kami sekeluarga itu sangat dekat. Saya jujur sejak dia kecil saya membiasakan setiap kali bertemu, setiap kali bermain, saya selalu memulai dengan saya merangkul dia, memeluk, lalu pulang juga saya harus memeluk dia. Mula-mula ya hanya saya yang lebih dulu. Tapi sekarang setiap kali dia mau pulang atau dia datang ke rumah, dia yang mencari saya. Nah itu, saking tadi penjelasan Bu Meli, betul-betul saya rasakan. Nyaman sekali ketika pelukan itu terjadi, sampai-sampai saya enggak tahu sebenarnya ketika pelukan itu terjadi, mana yang jadi mood booster. Karena saya sendiri sangat nyaman, dan ponakan saya juga sangat terasa sangat nyaman. Sehingga kadang-kadang saya juga bingung, orang bilang kan autistik spektrum itu kan tidak suka disentuh. Tetapi ponakan saya ini dia memilih sih hanya dengan keluarganya. Dia suka sekali dirangkul, dipeluk seperti itu. Dan sejauh ini buat saya melihat ponakan saya ini tumbuh menjadi seorang pria yang lembut. Jadi jarang marah, jarang tersinggung, seperti itu. Luar biasa ya. Ini berarti dibiasakan peluknya dari usia berapa, Bu? Dari kecil? Sejak dia lahir. Dari lahir, oh, oke. Iya. Dari sejak lahir sampai usia 22 tahun sekarang ya. Dan dia masih mau dipeluk ya, Bu? Oh, masih. Alhamdulillah. Masih. Kalau dengan mamahnya enggak mau dia. Oh, kalau dengan mamahnya malah nggak mau? Mungkin karena mamahnya sendiri juga terlalu sibuk ngurusin segala sesuatu, sehingga mungkin nggak sempet ya. Tapi kalau dengan saya atau dengan eyangnya itu mau banget.
Satu yang nggak bisa sampai sekarang itu karena dia memang autistik, nggih, itu dicium. Dia nggak mau dicium, hanya dipeluk. Batasannya hanya dipeluk. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang terima kasih Bu Agnes. Nah, ini Mbak Meli yang tadi ya, bukan signifikan, persen, ya. betul, bukan signifikan persen, tapi ternyata memberikan efek yang luar biasa ya, Mbak Meli. Sebenarnya ya. signifikan persennya itu justru Bu Agnes. Betul. Malah jadi signifikan persen ya beliau ya, karena dari kecil juga, dari lahir katanya ya. Iya. Cuma menarik ya, artinya ya SD kan kita tahu sensorinya bermasalah. Jadi kalau disentuh saja kan tidak bisa ya Bu Agnes ya kalau masih mendengarkan. Ya, Maka katanya tapi menurut teori. yang pangeran kecil ini kan luar biasa ya. Mau even itu hanya dengan Bu Agnes atau dengan Eyang, tapi sudah ada nih orang yang punya bonding yang bagus, yang anaknya tuh menyediakan diri untuk dipeluk. Biasanya autis ini susah banget dipegang aja, susah gitu. Adanya ketika dipeluk, dia punya sekian detik untuk bisa tenang, untuk bisa menikmati emosi. Sebenarnya kan ada emosi di situ. Betul. Nah, saya sih berharap ketika Bu Agnes memeluk, ucapkan kata-kata yang powerful. Saya enggak tahu ya kalau Bu Agnes, kalau kami yang Muslim, saya nggak tahu Bu Agnes mungkin Kristiani atau Katolik bisa menggunakan kata-kata yang ada di Alkitab. Kalau saya biasanya dulu Farhan itu juga pada posisi yang tidak bisa berbicara sudah usia 4 tahun. Jadi kalau susu itu tutru gitu. Jadi kemudian ketika dipeluk, saya pakai bahasa dan saya bikin lagu, Mbak Eva. Saya bikin lagu tuh, Mama sayang Farhan. Tapi diduduk di sini 4 tahun tuh badannya gede banget tuh. Gede banget, gendut gitu. Jadi di dadanya dengan dada saya. Ini pengalamannya. Jadi kalau ditanya tutru gitu, terus entang-entung, ya opo, tangentung. Sampai mamaku tanya, Mel, apa itu tangentung? Saya tanya sama Dinda, Din apa nih tangentung? Dinda tuh nanya, apa Farhan? Tangentung, oh bentang kasur mah, Masya Allah, entang-entung. Jadi akhirnya saya, wah gak bener ini kan, masa anaknya psikolog kayak gini gitu kan. Mikirnya gitu. Akhirnya saya dudukin, saya ajak nyanyi. Tapi nyanyi itu iramanya berbeda dengan irama lagu kebiasaan. Jadi saya, Mama sayang Farhan, Farhan sayang Mama, Mama kangen Farhan, Farhan kangen Mama. Farhan lancar bicara, Farhan bicaranya lancar, Farhan anak yang soleh, Farhan anak yang tenang gitu. 1 bulan tuh lucu, grafiknya naik banget. Luar biasa. Sambil dipeluk itu ya Mbak Meli ya? Sambil dipeluk usap. Dan akhirnya apa, dua penumpang lagi ngikut gitu, yang Mbak Dia sama Mbak Dinda tuh gantian. Dan akhirnya jadi lagu kebangsaan. Nah, bisa jadi Bu Agnes ketika dipeluk ucapkan kata-kata yang powerful gitu. Jadi misalnya barangkali namanya, kamu tuh normal loh, kamu itu bisa bersosialisasi, Tuhan kasih kamu kelebihan, kamu mulai sekarang. Nah, lakukan aja seperti itu. Sambil dipeluk juga ya? Sambil dipeluk, itu ngasih anchor namanya. Kalau di NLP, Neuro Linguistic Programming itu kasih anchor. Dan coba pegang, ketika dipeluk ada tangan atau apa yang bisa dipegang dan agak sedikit ditekan. Jadi ketika kamu anak yang baik, agak tekan dikit. Di bagian mananya Mbak Meli? Di mana saja, kalau peluk kan Oke. berarti berhadapan, mungkin di pundak belakang atau apa gitu. Dan lakukan terus ketika dia berhadapan eyangnya, ya eyangnya lakukan ini. Itu kayak kita ngasih apa ya? Apa sih anchor tuh? Jangkar. Jangkar. Jadi kayak naplakin gitu loh, stempel gitu. Karena ternyata tubuh kita ini kan tombolnya banyak. Jadi ketika ada satu tombol yang kemudian distempel itu terus, maka tanpa terasa tombol itu akan bisa digunakan meskipun pada momen itu tidak ada. Jadi bisa diaktifkan kembali kapanpun ya? Ya, gitu. Oke. Dan tadi luar biasanya memberikan efek juga untuk Bu Agnesnya gitu ya. Bu Agnesnya nyaman.
ponakannya juga nyaman tadi ya, saling beresonansi yang tadi Mbak Meli bilang saling Iya, beresonansi. dan Bu Agnes sebenarnya bisa disebut adalah salah satu terapis yang ajaib buat ponakannya. Karena Oke. terapis itu kan bukan mereka datang ke terapi ya, tapi siapa orang yang dia Ya. percaya, yang dia patuhi untuk memberikan arahan-arahan untuk dia berkembang. Itulah si terapis sebenarnya. Oke, luar biasa nih. Mbak Agnes, Bu Agnes, jadi kebiasaan memeluknya dilanjutkan terus ya, Bu Agnes ya? Siap. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Terima kasih Bu sharingnya Agnes. Bu Agnes. Monggo. Waalaikumsalam. Iya. Monggo silahkan ada yang mau bertanya lagi dengan Mbak Meli terkait peluk memeluk. Nah, terkait peluk memeluk. Atau boleh sharing seperti tadi Bu Agnes dari Semarang juga boleh silahkan. Nah, ini saya lihat ada foto Bu Agus Pinti memang nih. Ternyata namanya homeschooling anak apa? Homeschooling anak berbakat. Iya betul. Siapa tahu mau sharing ya? Mana nih Mbak Agus nih? Halo, Bagus, assalamualaikum. keluarlah dari peraduanmu. Assalamualaikum Bu Agus. Ada di situ kah? Oh, ternyata beliau sedang Itu lagi ada tamu tuh. lagi sibuk. Oke. Ya. Emang iseng ya. Iya. Jadi Oke. Mbak Meli, kalau boleh tahu dong dalam sehari nih minimal berapa kali anak perlu dipeluk? Kalau dihitung itu nggak bisa sih, cuma Minimalnya memang nggak ada ya minimalnya. nggak akan bisa dihitung. Nggak akan Oke. bisa dihitung. Karena kalau ya seperti tadi, saya sih nyarankan kan 8 ya. Kenapa 8 ya, disugesti Oh, aja oke. angkanya 8 gitu. Cuma kalau sudah jadi kebutuhan ya ketemu di dapur ya peluk dulu sih di sini. Atau anaknya datang nganterin apa ke kamar terus kita lagi di tempat tidur terus dia melengos lewat-lewat aja sini setoran dulu setoran pelukan gitu loh. Dia akan seperti itu. Saya pernah punya klien Mbak Eva. Jadi klien itu di Jakarta, saya di Batam. Jadi beliau ketemu saya tuh di Majalah Umi. Dan kekeh banget untuk konsul. Jadi saya bilang di Jakarta tuh udah banyak nih psikolog. Enggak, pokoknya sama Mbak Meli. Saya kenalnya Mbak Meli di sini. Ya wis lah, akhirnya saya ke Jakarta. Mereka punya anak tuh 2 perempuan. Jadi yang satu sekolah di universitas ternama dan terancam DO. Perempuan. Yang satu lagi mau ikut UMPTN tapi gagal-gagal terus. Dan ibunya seorang tenaga medis. Penunjang medis. Dan saya sempat bilang gitu kan, bagaimana hubungan dengan bapaknya? Bapaknya seorang yang taat dan punya kesibukan. Saya tanya, ibu kalau sama anak berapa kali peluk? Hah, kaget dia, peluk. Gak ada Mbak katanya. Hah? Serius gitu? Iya nggak ada. Akhirnya terus waktu kecil gimana? Ya waktu kecil aja gitu. Dia anak seusia gini gimana? Nggak ada gitu. Apalagi sama bapaknya. Saya aja jarang dipeluk bapaknya. Waduh, saya bilang. Wah, seperti ini ya gitu ya. Terus akhirnya saya ajak anaknya berdiri, yang anak perempuan tadi yang paling tua dan ibunya berdiri. Tahu nggak? Kita seperti ngajarin baris berbaris. Aku ya. Betul-betul ibunya sampai bilang, Mbak, aku disuruh nyuntikin orang ya rapopo, aku disuruh ngadepin pasien yang apa bisa, tapi kalau suruh ngadepin anak keringat dingin saya katanya. Ini the real coba. Yang kita kan masa sih gitu kan. Ya alhamdulillah berat, alhamdulillah berat. Jadi pertama anaknya kemudian kita atur pelukannya seperti apa terus ya nafas semput kalau orang Melayu bilangnya semput gitu kan. Udah duduk dulu, terus dicoba ke adiknya, anak kedua, duduk dulu. Terus akhirnya saya bilang, "Oke, setiap hari ibu peluk anaknya 4 kali, 4 kali. Habis itu kalau udah nanti minta bapaknya untuk peluk anaknya. Kalau bapaknya enggan karena anaknya perempuan udah gede, ya bapaknya ngerangkul aja dari belakang gitu, ngerangkul pundak dari belakang sambil diusap." Dan 3 hari bolak-balik WA saya,
Mbak, aku keringat dingin. Mbak, aku nggak bisa. Mbak, aku bingung minta peluk sama suami katanya. Namun setelah 1 minggu dia bilang, ternyata enak ya. Saya jadi nggak gampang marah. Saya jadi nggak cepat emosi. Dan anak saya itu akhirnya punya motivasi untuk nyelesain sekolahnya. Dan alhamdulillah tidak jadi DU. Alhamdulillah, luar biasa ya Mbak Meli ya. Buat kita kan jadi kayak, mohon maaf nih, masa gitu aja lu kagak bisa gitu kan. Iya, Tapi iya, iya, ternyata betul. ternyata Mhm, ada. mhm. Makanya kita bersyukur yang memang suka plak-pluk yang tipe kinestetis ini gitu ya. Bersyukur karena ternyata Betul. di luar sana ada ya seperti itu. Mhm, iya, Makanya iya, memang betul. dari kecil tuh, dari anak kecil ya perlu memang diajarkan Mhm, untuk memeluk supaya pelukan itu menjadi salah satu anchor dan salah satu obat. Bahkan mhm. mereka-mereka yang punya penyakit gawat seperti kanker, tumor, itu pelukan itu bisa menjadi sebuah terapi. Oke. Seperti itu. Iya, iya, alhamdulillah. Tapi betul sih ya, di ruang praktek saya juga ya beberapa ada juga memang klien yang memang rikuh dengan peluk-memeluk anaknya sendiri, itu ada memang ya. Padahal tadi kata Mbak Meli, ayo galakan kebiasaan memeluk dan dipeluk ini karena ya tadi murah meriah kan ya. Nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota gitu, nggak pakai biaya sama sekali dan mudah gitu, nggak sulit. Cuman ya sampai usia berapapun kayaknya ini tetap berlaku ya Mbak Meli ya. Forever. Betul, betul. Hanya yang mengakhiri ya hanya usia saja berarti ya. Setelah tutup mata baru kita berakhir untuk peluk-memeluk ini ya Mbak Meli ya. Kalau izin hidup udah diambil Allah baru Nah selesai. itu subhanallah. Oke, aduh terima kasih banyak nih Mbak Meli. Ibu dan Bapak masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Nah, kalau tidak ada nih Mbak Meli juga, Mbak Meli boleh dong kasih statement, pesan nih untuk orang tua mungkin ya, atau guru di sekolah atau siapapun terkait dengan peluk dan dipeluk ini, terutama untuk putra-putrinya, siswa-siswinya mungkin. Dan ini memang tadi dari hasil penelitian juga kan sudah banyak memberikan manfaat. Manfaatnya cukup besar sekali. Apa nih yang pesan yang mau disampaikan oleh Mbak Melin? Iya, jadi Bapak Ibu, para guru gitu ya, ketika kita berhadapan dengan makhluk kecil yang kemudian tumbuh berkembang menjadi pangeran kecil, bidadari kecil, dan gadis kecil gitu. Maka sebenarnya mereka didatangkan Allah untuk menyempurnakan kita. Jadi buatlah keajaiban-keajaiban untuk mereka, salah satunya adalah melalui pelukan. Bisa jadi persoalan-persoalan kita saat ini bertubi-tubi Allah berikan karena kita belum menjadi keajaiban untuk orang lain. Dan bisa jadi juga ketika keajaiban belum datang pada kita, maka bisa jadi kita adalah keajaiban untuk orang lain. Dan keajaiban yang luar biasa adalah ketika kita memberikan pelukan yang nyaman, pelukan yang hangat, dan itu dilakukan bukan menjadi rutinitas, bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi jadikan itu kebutuhan. Pada saat nanti kita akan mengerti, ternyata memeluk itu indah. Maka peluklah mereka, orang-orang yang kita sayangi, sepanjang waktu memeluk itu ada, sebelum kita tidak bertemu mereka lagi. Itu saja. Oke, aduh terima kasih banyak nih Mbak Meli. Dan tadi ya, tidak hanya memeluk, tapi diberikan kata-kata yang powerful, yang akan menjadi, apa tadi? Anchor, akan menjadi jangkar di kepala putra-putri kita, gitu ya. Selalu kata-kata positif, gitu ya. Mungkin sehari 1 itu kan cukup ya, dan 1 bulan ada 30 kata, gitu ya. Oh, Mbak Meli nih masih ada nih pertanyaan. Mbak Meli masih ada waktu kah? Ini ya, terakhir ya. Oke. Boleh. Ini dari Ibu Fani nih. Ini menyusul pertanyaannya walaupun sudah closing statement. Anak saya yang paling besar usia 17 tahun. Saya akui saya jarang memeluk anak saya.
Apakah terlambat kalau memulai untuk memeluk? Dan apakah masih ada gunanya Mbak Melina? Gimana nih, sudah 17 tahun katanya dan baru mau dimulai sekarang Mbak Meli. Gimana nih? Ya, pelukan itu forever, long life, jadi sepanjang hidup. Kita baru ngeh nih, gitu kan. Karena kan sebenarnya jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya. Tiba-tiba kita baru ngerti pas anak kita udah gede, gitu kan. Kok nggak dari kemarin yo? Ben iso tak terapno gitu kan. Tapi ternyata Apa kita itu? udah Apa artinya Mbak? oh rooming ya rooming. Kok Apa nggak dari artinya? dulu ya? Waktu dia kecil kan bisa saya terapkan gitu loh. Oke, oke. Nah, seperti ini. Oh, ternyata tuh pelukan tuh penting ya. Tapi anak saya udah umur 17 tahun. Bisa nggak? Ya pasti bisa. Yang penting sekarang ibu menyediakan diri untuk dipeluk. Nah, tapi anaknya nggak bisa meluk. Ya sekarang ajari anaknya. Bilang aja gini, mama kemarin dengerin ternyata pelukan itu bisa bikin mama lebih sehat. Mau kan kamu kasih pelukan untuk mama biar mama lebih sehat. Minimal itu dulu. Nanti itu lama-lama tuh yang anaknya lewat energi dulu energi gitu kan. Terus nanti kita samperin gitu. Kamu kenapa sih mama peluk nak? Nanti lama-lama kan terbiasa. Kan Allah bisa karena biasa. Jadi semangat Bu Feni ya. Lanjutkan perjuangan. Betul. Jadi tidak ada kata terlambat ya, Mbak Nggak ada, Meli ya. nggak ada. Tidak ada kata terlambat. Iya betul Bu, setuju Bu. Nggak ada kata terlambat. Kapan mulainya? Mulai Sekarang. dari sekarang setelah selesai seminar atensi ini Bu Fani. Ya, dicoba ya Bu siapa? Bu Fani. Bu Feni. Fani. Oh, Bu Feni. Oke. Mudah-mudahan bisa mencoba. Baik. Terima kasih banyak Mbak Meli. Saya tahu Mbak Meli dengan kesibukannya katanya setelah ini mau ada Zoom lagi. Terima kasih banyak Mbak Meli Terima untuk kasih, Mbak waktu dan Eva. ilmunya. Nanti Ditunggu. gantian bertandang ke tempat kami ya. Siap, insya Allah. Siap. Oh, saya harus pergi ke sana, ke Batam. Aduh, Oh, online aja ya, boleh, online aja, boleh. online. Baik, terima kasih banyak Mbak Meli untuk sharing ilmunya. Jadi, monggo dicari buku tentang The Miracle of Hug. Tadi ada di mana? Mungkin di online juga, shopping online juga ada ya, Mbak Meli ya. Di toko-toko buku juga pastinya ada, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Dengan demikian, kita akhiri seminar atensi kali ini. Jangan lupa bagi yang tidak bisa hadir di sesi kali ini, semua rekaman seminar atensi bisa diakses di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sampai ketemu di seminar atensi di bulan depan, di bulan Desember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Meli. Salam Terima buat kasih, Mbak keluarga. Eva. Semoga sehat semua ya Mbak. Salam buat keluarga ya. Yo, Ya, terima kasih Ibu Assalamualaikum. dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin saya tutup ya.